Halo sahabat ruang tamu komunitas, semoga semua diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Kali ini ruang tamu komunitas memberikan informasi tentang serangga berbahaya yang berada di sekitar kita. Sebagai jenis binatang yang memiliki jumlah populasi terbesar dan penyebaran tercepat di dunia, keberadaan serangga memang patut diwaspadai. Ada beberapa jenis serangga yang bermanfaat bagi manusia, dan ada juga jenis serangga membahayakan hingga berakibat fatal bagi tubuh manusia. Berikut ini bukti adanya beberapa jenis serangga mematikan dan berbahaya di sekitar kita, hingga di dunia, yang harus diwaspadai oleh manusia dan tidak boleh disepelekan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. 1. Nyamuk. Sebagai salah satu negara beriklim tropis, Indonesia tidak asing lagi dengan berbagai macam penyakit yang disebabkan nyamuk, seperti demam berdarah, penyakit Zika, bahkan malaria yang sempat menggemparkan dunia hingga saat ini. Nyamuk merupakan salah satu hewan paling mematikan di dunia. Ini dikarenakan nyamuk dapat menyebabkan penyakit hingga memakan jutaan korban setiap tahunnya. Oleh karena itulah mengapa nyamuk memiliki salah satu posisi hewan serangga yang mematikan yang berada di sekitar kita. Dan berikut adalah jenis nyamuk dan efek yang disebabkan oleh sengatannya, yang berbahaya hingga menyebabkan fatal bagi tubuh manusia. 1. Penyakit demam berdarah. Demam berdarah atau DBD, merupakan salah satu penyakit paling berbahaya, dan mematikan di dunia, yang dibawa oleh nyamuk. Penyakit demam berdarah memiliki 5 tipe yang berbeda, dan penyakit ini ditularkan oleh nyamuk betina, terutama dari spesies nyamuk Aedes aegypti, atau yang dikenal dengan sebutan nyamuk demam berdarah bagi orang Indonesia. Spesies nyamuk demam berdarah lebih memilih untuk beristirahat di dalam ruangan, dan gigitan nyamuk jenis ini lebih sering terjadi pada siang hari, dengan periode puncak pada pagi hari pada waktu jam 10 pagi, dan sebelum gelap di malam hari. Ketika seseorang terinfeksi demam berdarah, sangat disarankan untuk penderita beristirahat dengan cukup, mengonsumsi cukup cairan dan meminta pertolongan medis dari dokter. Karena hingga kini belum ada pengobatan yang khusus untuk mengobati infeksi penyakit demam berdarah. 2. Penyakit malaria. Hampir serupa dengan demam berdarah, malaria juga merupakan penyakit yang lebih berbahaya dan sangat fatal bagi tubuh manusia, yang dapat ditularkan oleh nyamuk malaria. Hal ini disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk malaria atau spesies nyamuk Anopheles. Parasit Plasmodium yang dapat berkembang biak di hati manusia sebelum menginfeksi dan menghancurkan sel darah merah dalam tubuh kita. Orang yang terkena penyakit malaria, umumnya karena digigit oleh nyamuk Anopheles betina yang sudah terinfeksi. Hanya nyamuk Anopheles terinfeksi yang dapat menularkan malaria, karena mereka telah membawa parasit Plasmodium yang dapat memasuki aliran darah ketika mereka menggigit seseorang. Gejala yang ditimbulkan lebih parah dari demam berdarah dan lainnya yaitu badan menggigil, demam tinggi, sakit kepala, nyeri sendi, berkeringat terus-menerus, mual dan muntah, sakit perut hingga diare, dan pada kasus yang parah menimbulkan gejala ikterus atau pewarnaan kuning yang tampak pada kulit manusia. Pertolongan medis sangat disarankan bagi mereka yang terkena gejala penyakit malaria ini, sampai saat ini belum ditemukan pengobatannya. Nyamuk Anopheles adalah spesies nyamuk yang menggigit di malam hari karena lebih memilih untuk berkeliaran di daerah gelap. Mereka dapat beristirahat di area luar dan dalam rumah tergantung dengan spesiesnya, juga lebih memilih untuk berkembang biak di air yang bersih dan tidak berpolusi. Perlu Anda ketahui, nyamuk Anopheles cenderung hidup di air laut atau rawa, jadi sebaiknya Anda mempertimbangkan untuk berhati-hati saat mendekati lokasi-lokasi seperti ini. Jenis serangga berbahaya lainnya yaitu 2. Lalat. Jika berbicara tentang serangga mematikan di dunia, maka kita takkan bisa mengesampingkan lalat dari daftar ini. Sebab lalat meskipun ukurannya yang kecil, namun sangat ditakuti kehadirannya, karena makhluk ini membawa penyakit berbahaya hingga berakibat fatal bagi tubuh dan kesehatan manusia. Jenis serangga terbilang berbahaya ini ada 2 macam, yaitu lalat pertama hijau. Berukuran sedikit lebih besar, lalat hijau ini memiliki suara lebih keras dari lalat rumahan biasanya,
warnanya yang lebih terang, pada umumnya hijau metalik hingga hijau keemasan memiliki tanda hitam dan mata kemerahan. Biasanya lalat ini berada di sekitar tempat sampah, kotoran, dan bangkai, karena di sanalah mereka bertelur. Selain tidak sedap dipandang dan mengganggu, bahaya lalat hijau yang perlu Anda waspadai jika serangga satu ini masuk ke dalam rumah, juga bisa menjadi sumber penularan penyakit disentri dan salmonellosis, penyakit yang umumnya ditularkan oleh lalat kepada manusia melalui kontaminasi makanan. Sehingga seseorang mendapat gejala penyakit meliputi kram perut ringan dan akut, muntah, sakit kepala, diare parah, lemas, hingga demam. Lalat hijau juga merupakan hewan pengumpan kotoran yang berkembang dan memakan sampah, bangkai hewan, feses, serta bahan makanan atau tanaman yang membusuk. Larva lalat hijau bisa ditemukan pada tempat-tempat yang dihinggapinya. Habitatnya yang kotor dan tidak sehat membuat bahaya lalat hijau perlu diwaspadai. Hewan ini kemungkinan membawa bakteri yang dapat ditularkan pada manusia dan hewan peliharaan Anda. Kemudian lalat sese. Serangga lalat sese ini banyak ditemukan di Afrika, bukan berarti keberadaannya tidak ditemukan di negara Indonesia ya teman-teman, karena lalat ini juga berada di benua Asia. Nah, lalat ini berbeda dengan saudaranya yaitu lalat hijau. Jika diperhatikan, lalat sese memiliki beberapa perbedaan dengan lalat pada umumnya. Selain kelopak matanya yang besar, lalat ini juga memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki lalat lain, yaitu moncong proboscis yang panjang seperti jarum pada bagian kepalanya. Lalat ini bisa menggigit seperti nyamuk. Gigitan lalat ini tidak dapat dianggap sepele, karena dapat berakibat fatal bagi kesehatan dan tubuh manusia. Lalat sese adalah inang dari beragam parasit, termasuk Trypanosoma brucei yang menjadi penyebab penyakit susah tidur atau insomnia. Ketika lalat sese mengisap darah manusia, parasit T. brucei akan masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan penyakit susah tidur. Jika tidak segera diobati, infeksi parasit ini dapat menyebabkan kematian hanya dalam beberapa bulan. Pada tahap awal setelah digigit lalat ini, gejala dapat berupa luka, ruam, gatal di lokasi gigitan, lemas berkepanjangan, demam, nyeri otot, sakit kepala, serta penurunan berat badan. Hingga kasus terparah oleh gigitan lalat ini, ketika parasit sudah menginfeksi sistem saraf pusat seseorang merasakan gejala sering ngantuk di siang hari, gangguan kepribadian, gangguan keseimbangan tubuh, hingga lumpuh. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter jika Anda mengalami gejala yang mengarah pada penyakit tidur, terutama setelah Anda bepergian ke negara Afrika. Untuk habitatnya sendiri, serangga ini secara alami menetap pada vegetasi lebat di sepanjang sungai. Selain itu, mereka juga dapat hidup di danau pada kawasan gersang, sekaligus hutan hujan ekuatorial yang lebat dan basah.